Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya, karena hari ini kita akan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita kedatangan teman baru, kakak baru, yaitu kakak siapa namanya? Kakak Putra. Kasih besar dong suaranya. Kakak Putra. Oke, jadi namanya adalah kakak Putra. Nah, sekarang kakak Putra ini akan membantu kita untuk mengiringi adik-adik dalam bernyanyi. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah. Namun sebelum itu semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh kakak Ayu. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk kebaikan-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kasih dan pengorbanan-Mu sehingga kami ada pada saat ini untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik kita akan berdiri. Semua berdiri, kita akan menyanyi I love you Jesus. You Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan dipimpin doa oleh Kak Ita. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Mari Tuhan memberkati telinga kami, memberkati pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami dapat memahami, boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Memberkati kakak kami, kakak Tika yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kakak Tika Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi sekali lagi Roh Kudus yang manis.
buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Namun, yang akan kita baca bersama-sama dari ayatnya yang ke-14 sampai 17. Semua Alkitabnya dibuka dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Itu dia pembacaan kita hari ini, dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu tetap optimis dalam Tuhan. Apa temanya? Tetap optimis dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di bawah ini kita akan melihat video terkait dua orang yang optimis dan pesimis. Nah, masih ada yang belum paham apa itu optimis dan pesimis? Kalau belum, mari kita dengarkan sama-sama percakapan mereka. Hai teman, apa kabar? Ya begitu Mi, kau lihat seperti biasanya. Oh begitu Di, apa rencanamu hari ini? Tidak ada Ji ya, kenapa? Ayo deh ke sekolah minggu. Di sana tuh bisa ketemu sama teman-teman, bisa nyanyi sama-sama. Apa beda itu enaknya nyanyi-nyanyi? Males Kak saya berangkat deh. Enak itu menyanyi, bersuka cita bisa bersyukur sambil memuji Tuhan. Tapi saya tuh tidak berani Kak, kalau tidak ada mamaku sama bapakku. Tenang bisa aja, kan bisa sama-sama berangkat. Nanti sama-sama juga di sana. Ayo Mida kita berangkat. Ayo empalek deh.
Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dialog antara yang optimis dengan yang pesimis. Adik-adik tahu apa itu optimis? Dari cerita tadi? Iya, yang optimis itu selalu senyum, selalu semangat, dan dia tadi mengajak temannya kemana? Ke sekolah minggu. Iya, benar. Sedangkan yang pesimis yang mana? Yang cemberut, yang loyo, yang tidak semangat. Ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik diberikan pilihan mau yang optimis atau mau yang pesimis? Iya, optimis, mau yang optimis. Nah, ada yang mau seperti pesimis yang tidak bersemangat? Tidak mau, kita semua maunya optimis. Nah, bagaimana caranya kita tetap optimis, kita tetap tersenyum kalau kita punya masalah? Bagaimana caranya? Apakah kita masih bisa tersenyum kalau misalnya kita tidak punya mainan, kita tidak punya uang, kita ditinggalkan orang tuanya kita? Bagaimana caranya kita menghadapi itu? Mau tahu ceritanya? Nah, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari bangsa Israel yang pada saat itu diserang oleh bangsa Babel. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang bangsa Israel yang datang bercerita. Dia bilang, "Hai teman-teman, kabarku ini sangat tidak baik." Loh, kenapa tidak baik? Karena bangsaku itu dijajah sama bangsa Babel. Kampungku porak-porandakan, dihancurkan sama bangsa Babel. Kami disuruh kerja, kami disuruh datang ke kampungnya bangsa Babel, disuruh kerja di sana, dipaksa-paksa kerja. Tapi tidak lama kemudian kami bisa pulang kembali ke Israel, kembali ke kampung kami. Sampai di kampung kami, aduh, hati kami sangat hancur. Kenapa hancur? Karena di kampung kami itu sudah hancur, sudah tidak bagus lagi kotanya. Tidak seperti dulu waktu belum dijajah sama bangsa Babel. Aduh, hati kami sangat sedih. Rumah kami sudah dirusak sama bangsa Babel. Yang paling menyedihkan adalah rumahnya Tuhan, bait Allah yang selama ini kami tempati beribadah juga dihancurkan sama bangsa Babel. Aduh, sedihnya kami. Akhirnya kami harus mulai lagi membangun bait Allah. Tapi sulit sekali. Karena kami sudah tidak punya apa-apa. Sudah diambil sama bangsa Babel. Sementara ini bangsa-bangsa di sekitar kampung kami juga sangat besar. Kami ketakutan sekali. Aduh, bagaimana ya? Aduh, kasihan sekali hidupnya kami ini. Nah, adik-adik, di tengah kondisi bangsa Israel yang sedang sedih karena tidak bisa lagi membangun bait Allah, tiba-tiba datang gulungan surat dari Nabi Zakaria. Apakah isi surat itu? Nah, surat itu berisi terkait berbunyi seperti ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai Israel, bersorak-soraklah hai Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ternyata teman-teman, Nabi Zakaria meminta kita untuk bersemangat, bersorak-sorak dengan nyaring sekalipun sekarang keadaannya masih sulit. Masa depan kita akan menjadi lebih baik kalau kita bersemangat bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Nabi Zakaria juga menyampaikan akan ada pertolongan Tuhan dengan datangnya juru selamat yang mengendarai keledai. Ia datang membawa damai mengatasi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain akan mengikuti rencana Tuhan. Tuhan akan datang sebagai raja yang penuh kuasa, memberikan perlindungan dan keselamatan. Jadi kita orang-orang Israel harus bersemangat dan bersukacita. Kita harus bergembira dalam menantikan Tuhan
akan ada hasil panen yang lebih baik, sehingga anak-anak muda Israel bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Bangsa Israel akan selalu dijaga Tuhan. Tuhan seperti gembala yang menjaga dombanya. Tangan Tuhan akan menggendong dan menjaga kita seperti domba dijaga dari ancaman kecelakaan. Mari kita tinggalkan rasa sedih, semuanya bisa bersuka cita karena Tuhan. Tuhan akan membuat segalanya jadi baik. Nah adik-adik, setelah surat Nabi Sakaria itu datang kepada bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel kembali optimis. Mereka kembali bersuka cita, mereka kembali bersemangat. Nah adik-adik juga dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya adik-adik tidak ditemani sama temannya. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap optimis karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Atau misalnya adik-adik tinggal sendiri di rumah, mamanya, papanya lagi keluar. Adik-adik jangan merasa ketakutan sendiri, tapi harus berdoa kepada Tuhan. Atau apapun yang adik-adik sedang rasakan, merasa sedih karena tidak dibelikan sepeda atau mainan yang lainnya, adik-adik harus berdoa sama Tuhan, harus meminta sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang baik, yang lemah lembut, yang selalu mengharapkan kita untuk tetap optimis dan bersuka cita. Jadi jangan seperti pesimis tadi yang selalu tidak semangat, yang jarang senyum, tapi kita harus optimis. Karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Demikianlah cerita kita hari ini adik-adik. Mari terus menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan teman-teman kita yang sudah menghafal dan mengirimkannya kepada guru-guru sekolah minggu. Mari kita saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, perkenalkan saya Stefani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Matius 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Masa putri, saya ingin membacakan ayat hafalan Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, nama saya Tari apa? Saya mau menghafalkan Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Teman-teman, nama saya Natalia. Saya mau menghafalkan Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih teman-teman, bye. Nah itu dia tadi teman-teman kita yang sudah sangat jago menghafal ayat hafalan yang diberikan. Nah saat ini kita akan menghafal bersama dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Nah yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita ulang sama-sama ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk optimis, percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang baik untuk kita. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Nah untuk mengiringi persembahan kita menyanyi Mata Kecil Ini. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini
kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nah adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami tetap optimis karena kami punya Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau membimbing, menyertai adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa mengingat firman-Mu ini dan tetap menjalani hari-harinya dengan optimis dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang masih bersekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di sana. Engkau memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Biarlah sekalipun kami tidak bersama-sama Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami semua Tuhan. Kami membawa adik-adik sekolah minggu kami yang masih dalam pertumbuhan Tuhan. Engkau memberkati, biarlah hari-harinya terus dilingkupi sukacita dan boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang masih belajar di rumah masing-masing. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan waktu yang baik agar memaksimalkan setiap pelajaran yang mereka dapatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus memberikan umur yang panjang, Tuhan berikan kesehatan, biarlah adik-adik kami ini boleh bertumbuh dengan penuh sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir bersama di sana, Engkau melawat Tuhan, Engkau menjamah, biarlah adik kami boleh pulih kembali Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk mama dan papa kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usahanya ya Tuhan, biarlah kami selalu dijaga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa yang kami angkat kepadamu Tuhan. Sungguh masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa sebelum keluar dari mulut kami masing-masing Tuhan, Tuhan sudah mengetahuinya ya Bapa. Terus tuntun dan sertai anak-anak sekolah minggumu Tuhan, dimanapun mereka berada, juga guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Ini doa yang kami angkat melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat sejati kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, saya kembali mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Ayub. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu buat kami anak-anak-Mu. Nyata Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami, Engkau menyertainya Tuhan. Tuhan Yesus, lingkupi kehidupan kami dengan shalom-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu tidak lalai untuk bersekutu dengan Engkau. Ya Allah Bapa, kehidupan kami ke depannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang melindungi kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap percaya dan optimis bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu ke depannya. Dadah. Dadah.